Bulan Ramadan, bulan selamat. Banyak orang pergi mengaji. Kalau tadi saya memberikan salam dijawab kurang semangat, kalau boleh akan saya ulangi lagi. Setuju Pak, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih supaya kita senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bapak beserta Ibu Edi Sugito yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu keluarga besar dari pihak mempelai pria berserta rombongan yang saya hormati. Bapak Kepala Desa Mulyorjo juga yang saya hormati. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Sukamaju yang saat ini masih merangkap dengan Sukamaju Selatan yang saya muliakan. Juga tak lupa kepada Bapak Arman, anggota DPR Luwu Utara, yang pagi ini atau siang ini beliau kapasitasnya bukan sebagai anggota DPR, melainkan sebagai keluarga besar dari Bapak Edi Sugito, yang siang ini juga ikut mengayu bagyo atas pesta pernikahannya Ananda Indah Rizky Dewi Saputri dengan Bribda Muhtasin. Juga tak lupa kepada grup salawatan yang siang ini juga ikut memeriahkan dan mendoakan agar rencana atau acara temu manten ini mudah-mudahan dapat berlangsung dengan lancar, tak kurang suatu apa. Juga tak lupa ibu-ibu, para hadirin sekalian yang saya hormati. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja saya mulai acara temu manten. Atas doa restu dari bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, maka upacara panggih atau temu manten akan dimulai. Acara tersebut dilaksanakan sesuai tata cara adat Jawa yang sebenarnya dan akan dipandu oleh Ibu Haye Kardan. Sehubungan dengan itu, untuk lebih sakralnya dimohon dengan hormat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta para undangan untuk berdiri sejenak guna menyaksikan upacara panggih. Panggih ini mencerminkan kesetiaan istri terhadap suami. Marilah kita sambut kedatangan mempelai berdua, Mbak Indah Rizky Dewi Saputri dan Mas Muhtasin. Kedua mempelai menuju di mana tempat upacara akan berlangsung. Musik. Akhirnya tibalah di dermaga pernikahan. Sudah tiba saatnya datangnya kodrat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dan atas kuasanya pada hari ini ada dua insan, yang satu pria dan satu wanita, bernama Mas Muhtasin dengan Bribda Mbak Indah Rizky Dewi Saputri, memenuhi kewajiban dalam kehidupan ini dan sudah menginjak dewasa. Atas doa restu dari kedua orang tua, mereka akan mengakhiri masa lajangnya untuk meniti rumah tangga yang kekal dan bahagia. Terdengar suara gamelan mengalun seperti turut mendoakan kepada pengantin berdua, semoga apa yang didambakan selama ini dapat terwujud. Balangan suruh dilaksanakan oleh kedua pengantin secara bergantian. Makna dari balangan suruh adalah berupa harapan, semoga segala godaan akan hilang dan menjauh. Daun suruh atau daun sirih merupakan pelambang bahwa kedua pengantin diharapkan bersatu dalam cipta karsa dan karya. Makin dekat jalannya pengantin putri. Setelah sampai tempat yang dituju, kedua mempelai saling memberikan senyuman, dan sekitar itu pula keduanya saling melempar sirih yang bernama gondang kasih dan gondang tutur. Apa toh makna sirih tersebut? Sirih kalau dibolak-balik sama bentuknya, kalau digigit sama rasanya, artinya kedua mempelai ini hatinya sudah menyatu menjadi satu untuk sehidup semati. Tukar kembar mayang. Tukar kembar mayang dari sepasang remaja, dari pihak pria kepada pihak wanita. Kembar mayang melambangkan wahyu dan kelanggengan. Kemudian setelah tukar kembar mayang,
injak telur sampai pecah. Dengan harapan nanti putih telur dan kuning telur akan menjadi satu untuk mempersatukan mempelai pria dan wanita yang saat ini sudah sah menjadi pasangan suami istri. Dengan demikian masa lajangnya dan masa remajanya sudah berlalu. Injak telur mempunyai makna secara seksual bahwa kedua pengantin sudah pecah pamornya. Kemudian pengantin putri sungkem kepada sang suami, menyatakan rasa hormat, setia lahir dan batin. Seorang istri harus berbakti kepada suami. Kaki pengantin pria dibasuh 3 kali dengan air setaman supaya terhindar dari segala godaan maupun hal-hal yang tidak diinginkan, dan menggambarkan bagaimana kewajiban dan kesetiaan seorang istri terhadap suami. Mencuci kaki ini melambangkan suatu harapan bahwa benih yang akan diturunkan jauh dari mara bahaya dan menjadi keturunan yang baik. Setelah membasuh kaki sebanyak 3 kali, memutar 3 kali. Ya, kemudian memutar 3 kali. Memutar 3 kali mengingatkan kepada kedua mempelai bahwa pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa, bahwa sesungguhnya semua manusia adalah keturunan dari Nabi Adam dan Hawa. Ya, memutar 3 kali. Pegangan yang kuat Mbak Indah. Ya, jangan sampai lepas. Oke. Jauh-jauh dari pasang kayu. Tiba dengan selamat di tempat ini, syukur alhamdulillah. Setelah memutar 3 kali, sinduran. Sinduran maksudnya mempersatukan kedua insan dengan harapan nanti dalam mengarungi bahtera hidup dapat rukun, sejahtera, bisa atur runtut rerintingan widodo lestari mulyoner ing sambikala. Di samping itu, sinduran ini menggambarkan untuk yang terakhir kali bagi orang tua menggendong anak yang dicintainya, karena mulai saat ini sudah ada yang memiliki. Ya, sinduran melambangkan kedua orang tua telah dapat mengantaskan anak yang dicintainya. Selesai acara panggih, kedua mempelai berdiri jajar bersanding sinengkeban sindur oleh sang ibu, yang sejak kecil sang ibu mengajarkan kepada perbuatan yang baik, berani kepada perilaku yang benar, dan takut akan perbuatan yang salah. Sang ayah berada di depan menuntun anak yang dicintainya, memberi teladan yang baik engar sosong tulodo. Sang ibu berada di belakang mengawasi, mendorong, memberi semangat, meluruskan apabila ada hal yang keliru dalam membina rumah tangga. Tut Wuri Handayani. Para hadirin saya mohon untuk duduk kembali. Kedua mempelai telah menuju ke pelaminan untuk melaksanakan acara berikutnya, yaitu acara pangkon, upacara nimbang atau pangkon. Ya, upacara nimbang atau pangkon. Bapak di tengah, ya, didampingi oleh mempelai pria dan wanita. Upacara nimbang atau pangkon, ibu menanyakan kepada bapak. Ibu Haji menanyakan kepada Bapak Edi Sugito, berat mana Pak anak kita dengan anak menantu? Bapak menjawab,
Sama saja Bu, yang berarti bapak dan ibu mertua tidak akan membeda-bedakan antara anak kandung dan anak menantu. Kedua-duanya sudah dianggap sama saja, sudah seperti anak sendiri. Ya Pak? Ya. Acara kacar kucur. Acara kacar kucur atuto kaya sedulur, kacang kawak dele kawak atuto kaya sanak, sak kawak-kawake kedele isih kawak temantene. Artinya daripada kacar kucur ini semua adalah menggambarkan sang suami memberikan hasil jerih payahnya kepada sang istri sesuai apa yang diamanahkan oleh Bapak KUA tadi. Seorang suami mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada sang istri. Makna dari kacar kucur adalah menandakan bahwa pengantin pria akan bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya, dan pengantin wanita diharapkan mempunyai sifat gemi, nastiti, dan hati-hati dalam mengelola serta mengatur rezeki yang telah diberikan oleh sang suami. Karena suami mempunyai kewajiban memberi nafkah pada sang istri, dan sang istri harus dapat mengelola untuk keperluan rumah tangganya dengan baik. Kacar kucur merupakan simbol sebagai rasa tanggung jawab bagi mempelai pria, mulai hari ini mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah pada sang istri tercinta. Antara lain ada beras, polowijo, dan uang receh yang diterima oleh sang istri, sedikit pun tidak ada yang tercecer atau jatuh, pertanda Mbak Indah Dwi Putri wanita, seorang wanita mempunyai sifat gemi, nastiti, dan hati-hati, tidak bersifat boros.